eh, tamunya super spesial karena eh, beliau adalah operational director di Nalendra Group Hotel saat ini. Nalendra Group, bukan grup hotel ya. Nalendra Group. Karena Nalendra tuh punya banyak bisnis. Halo Kak, apa kabar? Selamat malam. Ini Malam. Baik. kok aku ngelihatnya kebalik ya. Diputar coba. Oh, aku harus putar begini. Ah, Ah, finally. Gimana gimana? Apa kabarnya? Kakak lagi di mana nih? lagi di mana ya? Lagi di Subang. Oh, di Subang. Oke. Kita kenalan dulu kali ya. Kalau nggak kenal kan nggak sayang. Eh, Gimana keadaan di sana, Kak? Subang. Di sini Kayak, baik-baik aja sih. iya kayaknya malah di hotel aku lihat lagi banyak kegiatan ya. Ada e-sport, ada banyak sekali ya. Buka bersama ada banget. ada itu juga. Ada apa kemarin yang game tanding game ya? Ya, e-sport itu e-sport. Oh, itu e-sport. Oke. Ya, Jadi ada mainan Mobile Legend bareng-bareng ya? Mobile Legend, PUBG, ada Oh, Ludo juga buat apa namanya buat oh oke. Sebentar. Aku aku harus harus ngebaca. Eh, apa nih yang dibaca eh, nih? ah, baca namanya biar benar. Ini mau baca nyari dulu. Oke, yuk kita kenalan. Siapakah yang ada di ruang tamu Maple hari ini? Beliau adalah Aditya Rini Kristina Naburju Napitupulu, Sarjana Sosial, Master of Art. Beliau tinggal di saat ini berdomisilinya di Jakarta, tapi bolak-balik Subang, kemudian Batam, benar ya Udah Jakarta, itu aja. Gak usah banyak-banyak, dan, gak usah banyak-banyak. dan semua daerah yang lain ya. Kak, kalau boleh tahu Kak, kegiatan sekarang apa nih Kak? Kegiatan sekarang ya ngerjain kerjaan deh. Kerjaan yang ada Nger- yang bisa dikerjain. eh, Sibuk di hotel lah ya, Iya, betul sekali. hotel, manage hotel dan lain-lain. Hmm. Kak, boleh tahu nggak kenapa sih dulu itu putuskan ini kan kita kan temanya study kan, jadi memang pengen tahu lebih banyak tentang UK sih. Kenapa Hmm. sih Kak dulu kenapa Kakak putuskan kuliah di luar negeri? Karena adik-adik saya semua udah berangkat ke luar negeri dan tinggal saya sendiri yang di Indonesia ngapain? Oh jadi gitu. Jadi dulu siapa aja Kak? Itu pada kemana-kemana daerahnya? Apa Inggris semua? Nah, yang dua yang pertama itu Australia, yang Mm-mm. Kak kedua, putus-putus Kak. Kak putus-putus. ya Yang halo, dua ke Australia, iya yang dua ke Australia. yang cewek Kemudian, semuanya di Jerman. oh oke. Okay. Wah seru ya, jadi semua pada punya pengalaman di luar. Terus kenapa kakak pilih Inggris? Jadi sebenarnya tuh nggak sengaja juga sih ke Inggris. Persiapannya tuh dari SMA itu sebenarnya udah belajarnya tuh bahasa Prancis, udah ujian Oh, bahasa Prancis dan segala macem. Cuma karena satu kendala, eh, dari mana nih yang kita coba gitu. Artinya kalau Inggris kan kita bahasanya bahasa Inggris, nggak perlu lagi ada penyerahan, perlu lagi belajar bahasanya gitu loh. mm-mm. Jadi kalau bahasa Inggris kan universal ya, kita tinggal ngambil kelas bahasa Inggrisnya, ya dalami lagi aja dari komunitas Sebentar, contoh. ini atau semuanya pada dengar kedengaran jelas nggak? Halo, oh ya tes. Jadi tadi karena bahasa lah ya, sebenarnya Ya bahasa. ambil kelas pemantapannya aja lah ya. Nah, bukan untuk harian gitu. Jatuh cintanya sama UK bukan US.
atau Kanada? Apa sih kelebihan Eh, mereka semua? pertama itu untuk program master dia cuma setahun. Oh, master. Program ya master di Inggris itu cuma setahun gitu. Terus ada kesadaran diri juga gitu kan, karena agak-agak bandel juga gitu. Kalau misalnya ke US kata orang itu nanti party time. Sementara kalau ke UK itu kan tea time kita punyanya. Setiap sore kita minum teh. Oke, oke, oke. Gitu. Tapi Jadi party ya udah. juga. Jadi partinya kebetulan karena kuliah saya kan waktu itu di kuliahku tuh di Birmingham. Birmingham itu kan kota apa sih banyak pabrik gitu ya. Jadi tempat hiburannya atau segala macamnya itu juga eh dia ada jadwal tidak terlalu malam karena pemerintahnya tuh gini, kalau misalnya dibikin terlalu malam, itu pada nggak kerja ke pabrik. Hmm, Kak, tadi ada yang nanya, Kak. Aku bacain pertanyaannya. Kak, kerjaannya apa? Dari Kerjanya JT. dari siapa? Dari Beta JT. Kerjanya ngurus hotel, jadi hotelier. Kerjanya di dunia hotel, jadi memanage hotel. Oke. Jadi setiap hari ngurusin lah apa yang bisa dipromot, apa yang bisa dikerjakan, Hmm. dilakukan untuk kemajuan hotel ya. Terus udah gitu, Kak, eh, dari sejumlah banyak di UK itu kan banyak banget tuh uni-uni terkenal. Kenapa pilih Birmingham? Jadi gini, kalau di Inggris itu kita nggak bisa bilang kayak Oxford University gitu ya. Orang taunya Oxford University, oh pasti bagus. Nggak. Jadi rata-rata saya nggak tahu ya. Mungkin kayak di US, Kanada juga harusnya seperti itu. Jadi setiap uni itu mereka punya jurusan yang jadi andalannya, bintang 5-nya gitu. Nah, karena saya ngambil waktu itu Media and Communication, jadi yang sempat lihat-lihat juga kan, memang untuk yang bintang 5-nya ini di University of Central England, cuma belakangan dia berubah jadi Birmingham City University gitu, karena jadi lebih karena pilihan jurusannya. Kalau misalnya jurusannya mungkin ilmu-ilmu yang lain, mungkin aku akan ke Birmingham University atau ada Aston University itu biasanya untuk yang teknik, arsitek yang seperti itu. Lalu kalau misalnya untuk ekonominya, mungkin orang akan pergi ke Glasgow di Scotland itu yang apa? Yang bangunannya buat film Harry Potter. Kak, di Birmingham syaratnya apa aja ya untuk ambil master? Perlu GMAT nggak atau grade? Kalau aku kan karena master ya, jadi harus ada surat bukti sudah lulus S1-nya, lalu sesuai dengan jurusannya itu nanti ditentukan IELTS-nya, nilai IELTS-nya. Kebetulan untuk yang jurusan yang aku ambil itu, dia cuma minta IELTS-nya 6 gitu. Tapi kalau misalnya ngambilnya filsafat atau kedokteran, hukum itu memang harus 7 atau 8 gitu. Itu jurusan Usma. Itu yang mimpi aja udah harus pakai bahasa Inggris tuh. Ngebatin ngomongin orang harus pakai bahasa Inggris tuh. Baca keluar Inggris gitu ya. Nah, Terus. Eh, perbedaannya apa, Kak? Kuliah di sana ya, kan maksudnya kan kakak udah ngerasain nih di Indo gimana, terus postgrad di sana sama bukan postgrad ya, perbedaan kuliah di sana sama di Indonesia apa sih sebenarnya bedanya? hmm, kalau di Indonesia kita ngejar-ngejar dosen. Kalau di Hmm, sana dosen yang ngejar kita. oh, Jadi dosennya ya ngejar. sorry, jadi dosennya itu di sana itu gini loh. Mereka mungkin mereka kesadarannya jauh lebih tinggi daripada dosen-dosen di sini. Mereka mereka menyadari mereka tuh dibayar pakai duit kita gitu. Hmm, Mereka yang ngejar tugas, mana ini nilai kamu masih segini. Ayo, mau konsultasi nggak? Mau perbaikan nggak? Mau ini nggak? Dosennya kalau di sini kan kita yang setengah mati untuk bimbingan. Ya, kita apa namanya naik-naik gitu kan. Itu ada pengemanan Aldi. Halo Aldi. Dia itu dulu di Cardiff ya, di UK juga. Kebetulan dia pendeta muda, tapi istrinya ngambil S3, dapat beasiswa S3 tuh di Cardiff di Ya Kak, Wales.
Di Wales dia. Kebetulan dia teman SMA saya, tapi sempat lama di UK juga tuh. Mungkin Jadi besok-besok ketemu di sana. enggak sempat. Jadi tahunnya beda. Aku pulang, istrinya dapat beasiswa gitu. Dari Terus sekarang Universitas Petra ya, Kristen Petra Surabaya. masih di sana? Baru pulang. baru. Iya, baru pulang. Gitu. Oke. Kak, ada pertanyaan lagi. Kita ngelihat pertanyaan setelah lulus dari uni di Birmingham, ada program working permit setelah lulus? Ada, sebenarnya ada. Jadi kebetulan sih sebenarnya dulu tuh udah sempat lamar kerja dan udah dapat interview segala macem di satu kota namanya Ipswich gitu. Cuma tuntutan dari orang tua pulang. Harus pulang gitu. Pulang karena orang tua, tapi hati masih pengen tinggal di sana ya? Iya, pengennya di sana, cuma ya gimana ya, jadi harus pulang, jadi ya pulang lah gitu. Udah ngebohong sebenarnya, belum selesai, masih revisi segala macam. Tapi itu ternyata belakangan tuh aku baru tahu semua nilai-nilai perkembangan kita kuliah itu setiap semester tuh dikirim langsung ke orang tua. Jadi pas lulusan itu papa tuh telepon gitu. Apalagi yang belum beres, orang saya udah dapat surat undangan wisuda, dia bilang. Jadi ketahuan kalau kamu pulang. Semakin nggak bisa. Iya, jadi pulang gitu. Terus kalau di Kanada kan kita kan taunya Kanada ya, karena kemarin kan kita banyak untuk Kanada. Itu kan student dapat jatah 20 jam. Iya, sama rata-rata sama. Oh, Bisa terus setelah kerja, setelah selesai kuliah itu dapat work permit. Jadi kalau work permit itu biasanya nanti perusahaannya yang, jadi kita interview dan kalau memang kita diterima, nanti perusahaan yang akan ngurusin visa kerja kita. Oh, oke. Terus kalau Jadi misalnya nanti student visanya dicabut, dikasih working visa. kalau kayak PGWP ya, kalau di Kanada ada postgraduate work permit. Itu yang kita kayak di Aussie juga ada kan? Apa namanya di Aussie. Tapi kalau di Inggris itu ada juga nggak kayak gitu? Misalnya abis lulus kamu boleh kerja di sini selama sekian lama gitu. Ada. Ya, Oh, Australia, Kanada kan Commonwealth-nya Inggris. Dari mana? Dari Inggris kan? Iya, jadi pasti sama ya. Pasti sama. Kan Inggris ininya. Inggris kan kiblatnya. Iya benar-benar. Kak, untuk PR, permanent residence di UK seperti apa, Kak? Terakhir ya, info terakhir waktu dulu itu, jadi banyak caranya. Paling gampang, misalnya kita punya partner nih, pacaran atau apa gitu ya, which is partner itu tidak harus beda jenis. Mereka pasangan kalau mereka sudah tinggal bersama di satu alamat, lalu alamat itu kan sama-sama untuk jadi alamat rekening bank, asuransi dan segala macam, selama 2 tahun itu kita bisa ngajuin jadi permanent resident. Oh, oke. Atau student dia otomatis. Kalau student itu otomatis kalau nggak salah 3 tahun atau berapa tahun gitu. Jadi ada yang mereka memang udah dari lulus SMA jadi langsung S1, selesai itu dia bisa ngajuin permanent resident. Oke. Wah, seru nih. Iya, karena emang lumayan banyak juga sih. Tapi kalau misalnya ngelihat mereka sekarang ini lagi bagi-bagi permanent residence nggak sih, Kak? Kalau Kanada kan kelihatan banget tuh mereka sampai sponsor banyak banget untuk PR-nya. Kalau di Inggris sendiri, Kakak ada dengar update nggak? Untuk sekarang ini sih memang lebih diperketat ya. Jadi setahu aku sih kayak lulusan-lulusan itu pun tergantung dia dari jurusan apa. Jadi ilmunya dia sedang dibutuhkan nggak untuk kondisi Inggris saat ini. Sama juga seperti beasiswanya kan yang paling terkenal itu kan Chevening ya. Jadi Chevening itu tiap tahun pun buka, mereka akan umumkan yang diutamakan itu untuk jurusan atau major-major apa gitu. Mau say hi dulu tuh, ada Charles di Belanda tuh. Oh, nah, itu ada Charles Georges tuh namanya tuh.
Itu salah satu orang Batak yang udah lama banget di Belanda tuh. Kayaknya juga yang request deh. Elmarita Sihotang, kenal kakak? Oh, itu guru SMA aku. Dia ada di room. Mau join? Itu guru SMA aku, Ibu Elma, guru kimia dulu. Mau join? Coba aja ditanya. Kayaknya nonton deh. Halo Sebentar, Ibu. siapa tahu kangen sama Kak Adit. Bagaimana Kita kondisi sering di UK? Kak, apakah masih suka update nggak sama teman-teman di UK? masih banyak teman-teman di UK. Halo Ibu. Hah? Halo Aditya, ini senang banget dengarnya, memotivasi banget, Bu. senang sekali. Sehat Bu? Sukses ya nak ya. Iya. Ya, luar biasa kamu. Bagus banget motivasi untuk semua Makasih orang. Bu. Thank you nak. Thank Iya. you. Iya. Iya Lanjut. Bu. Kebetulan memang masih ada beberapa teman-teman di Inggris, masih sering kontak juga ya. Memang dengan sekarang memang mereka masih lockdown itu masih ada. Cuma ya sama lah ya seperti di kita juga udah capek kan gitu. Jadi kalau kayak di Belanda sendiri kemarin kayaknya pas banget. Mereka ada King's Day kan tiap tahun tuh perayaan hari ulang tahun raja. Jadi kemarin pas King's Day itu lockdown memang dicabut. Lalu kalau untuk kayak di Perancis sendiri kayaknya minggu depan sudah tidak ada lockdown tapi mereka masih ada curfew jam malam. Juga di Inggris juga masih seperti semua masih kalau di sini PSBB PPKM kali ya yang dibatasin gitulah pokoknya nggak tahu namanya apa beda-beda nanti ganti lagi namanya. Aku tahu PKN. Ya, pokoknya gitu. Ya. Apa sih pengalaman yang paling berkesan di Inggris? Yang paling berkesan di Inggris apa ya? Banyak sih ya, maksudnya di Inggris gini. Inggris itu kan kita juga baru Brexit ya. Kita lagi berasa Inggris banget sih. Inggris ini kan baru keluar dari Uni Eropa gitu. Jadi kalau yang berkesannya maksudnya ini biasanya kalau yang dari Inggris itu kita Eropa tapi agak gimana gitu. Karena kita kan di lautan. Lalu kita mata uang nggak ikut sama euro gitu. Jadi kita tetap pakai pound sterling. Jadi kayaknya pride-nya lebih beda gitu. Jadi yang berkesannya kalau Inggris tuh pride kita beda aja gitu karena kita sendiri gitu kan dan memang pada akhirnya keluar juga gitu. Nah kalau pengalamannya sih ya karena ya tentunya dengan masyarakat Indonesia di sana gitu kan karena sama-sama jauh dari tanah air lalu yang paling ininya juga sempet dengan dialek dan dialek British-nya itu gitu kan waktu aku dulu pulang pertama nggak ngerti kalau aku ngomong bahasa Inggris gitu karena dapat dialek British-nya gitu lalu pengalaman lainnya ya kerja di sana which is hanya sebagai penjaga toko roti gitu ya saya bisa beli tas LV asli loh. Wow. Kalau di sini udah kerja kayak apa kayaknya masih mikir harus mau beli tas LV itu mahal. Orang kaya beli LV dong. Ya. Kalau di sana gini, enaknya di sana tuh gini, kita mau kita staff di kantoran ataupun kita istilah tukang bersih jalan itu nggak kelihatan gitu. Kita bisa sama-sama belanja di Zara, kita bisa sama-sama belanja di Harrods misalnya. Karena di sana kan partainya partai buruh ya, jadi harus dipastikan semua orang itu sejahtera dan punya kerja gitu loh. Jadi semua orang mampu beli sesuatu yang emang ini apalagi kalau setiap tahun itu kan ada yang namanya Boxing Day. Kalau tanggal 26 Desember. LV-nya murah, pajak atau karena emang gajinya tinggi? Jadi ada ketentuannya. Jadi waktu aku dulu di sana itu gaji itu tidak boleh kurang dari 7,22 per jam. Oh, oke.
7,22 per jam. Ya waktu itu sponsoring hampir 19.000 ya. Kenyang. Satu jam itu sekitar hampir 200 ribuan ya, sekitar gitu. Nah, makanya pengalaman banget sih maksudnya, dan kita bisa ngelihat bahwa semua orang apapun pekerjaannya mereka sejahtera gitu loh. Ya walaupun mungkin kalau yang pegawai pemerintah atau swasta mereka bisa belanja kapan aja gitu. Kalau misalnya kayak yang kita pelajar atau apa gitu, paling kita nunggu pas Boxing Day lah, yang pas diskonnya bisa sampai 70-80%. Oh, Gitu. tapi emang harganya juga kalau dia diskon tuh beneran diskon ya? Ya, nggak kayak kita dinaikin terus ditempel stiker lagi. Gue nggak ngomong, tapi emang niat ngomong itu. Gitu. Pajak di sana bagaimana, Kak? Pajak itu di sana tinggi. Jadi kalau misalnya kayak kita di sini gaji 1 juta, itu kita hanya akan bawa pulang cash in hand tuh 600.000. 40% juga. 40%. Jadi tapi kita sakit, kita apa, itu semua udah jadi jelas pajaknya untuk apa. Let's say misalnya kita sakit gitu ya, kita telepon 911 nggak sampai 5 menit tuh nanti ambulan udah di depan rumah gitu. Ketika kita dibawa ke puskesmas, di puskesmas tuh udah siap, kita punya medical record, siapa dokternya di puskesmas itu, gini-gini, riwayat penyakitnya apa, jadi langsung ketahuan. Dan obat itu sampai dengan 200 pound sterling itu free. Rumah sakit dan segala macam. Lalu kalau kayak kita perempuan, kita hamil, kita punya anak, itu selama kehamilan semua kita kontrol gratis, melahirkan gratis. Dan ketika anak kita lahir sampai anak kita masuk sekolah SD, kalau di sini itu kita dapat waktu itu ya. Sekarang pasti harganya udah naik lagi. Per kepala per anak itu 200 atau 300 sponsoring per bulan sampai dia masuk sekolah di umur 6 tahun. Jadi kalau anaknya kembar ya kali 2 gitu. Sejahtera nggak ya kalau punya anak banyak? Nah, ya 5 hitung aja udah 1.000 pound sterlingin. Terus Kak, aku pernah nonton dokumenter ya, bahwa malah di situ tuh ada loket, di rumah sakit itu ada loket untuk ngasih duit kalau orang mau pulang, dia nggak punya duit untuk pulang, jadi nggak yang ngasih duit. Iya. Jadi ya apa ya? Terus ya. Siapapun yang mau nyumbang ya nyumbang gitu. Memang banyak sih kayak box-box gitu sebenarnya nggak di rumah sakit aja, kayak di jalan-jalan gitu. Kalau kita punya buku bekas, baju bekas, taruh aja gitu. Nanti ada aja yang ngambil. Oh, oke. Pajak di sana udah ya, ini pajak. Apakah jumlah anak dibatasin? Oh, ada Erna. Nggak dibatasin. Banyak ada keluarga Inggris yang anaknya sampai 24 kan? Tahu. Aku tahu. Ada kan yang anaknya sampai 24 ada. Cuma kalau keluarga kerajaan memang seperti Kate Middleton kemarin melahirkan anak ketiga udah mulai dinyinyirin deh itu sama rakyat Inggris karena biaya kan. Yang bayar biaya kehidupan kerajaan itu kan pajak rakyat. Oh. Jadi jangan banyak-banyak punya anak, jangan lahirin lagi kan, sempat ada itu kan kemarin waktu Kate Middleton udah 3 anaknya. Aku malah nggak update. Pajak tinggi tapi semua sejahtera. Oh iya. Ya, iyalah yang di Belanda kan juga begitu, 40% juga kan Les. Kok kan udah ngerasain Les? Nggak mau balik juga. Bosnya ya. Udah nggak mau balik tuh kayaknya, dia lagi ngumpulin duit supaya nanti pulang ke Indonesia punya usaha. Udah naik terus, aku mau pulang ke Indonesia usaha apa nih Kak katanya. Udah mau garment, udah mau apa, tapi masih galau dia. Ini teman menggila aku kalau misalnya aku ke Belanda nih. Oh iya. Cuma kadang dia sok sibuk. Kak Adit ini adalah satu-satunya orang yang aku kenal yang berhasil mengkoleksi batel 80-an ya. 80-an batel. Lebih udah 100 berapa ya? 120-an tuh kalau nggak salah tuh. Batelnya tuh di belakang. Nah, di belakang. Dan itu bukan karena gift ya, tapi karena dia memang keliling dunia terus-terusan. Sampai sekarang Kak, total negara ada berapa Kak? Yang udah pergi? 83.
Wih, 83. Iya bener-bener satu-satunya orang yang keliling seluruh negaranya. Paling berkesan negara mana? Kalau paling berkesan sih dari segi apa nih? Kalau misalnya kita ngomongin dari segi rohani ya, karena kebetulan saya Kristen ya, memang ke Israel. Itu sama Oke. seperti kalau mungkin teman-teman kita umat Muslim itu umroh atau naik haji. Saya pribadi juga mengalami apa sih orang selalu bilang kan apa yang kita lakukan atau apa yang kita perbuat di sini seperti dibalas di sana gitu kan. Jadi itu saya sempat mengalami itu gitu. Kalau dari segi rohaninya ya gitu. Tapi kalau dari segi-segi lain dan cerita-cerita lain banyaklah yang berkesan. Karena setiap negara itu punya punya plus minusnya sendiri, punya ceritanya sendiri gitu. Yang sampai mukulin copet juga ada gitu. Rumah kedua setelah Indonesia. Di mana ya? Belanda gitu. Karena baju-baju saya juga masih ada 2 koper di Belanda, di Rotterdam. Jadi kebetulan memang paling banyak teman-teman di sana gitu. Jadi kalau udah kalaupun jalan ke Eropa tuh pertamanya pastinya di Belanda gitu loh. Ya seperti Charles, gini lalu ada teman-teman lagi yang lain seperti itu. Boleh dong, aku kenalan sama Kak Charlesnya. Kak, ada pengalaman pernah bekerja di Aston Villa klub bola. Nah, ini juga menarik nih. Baru mau dibuka, udah ditanyain. Iya, jadi karena saya kuliah di Birmingham ya. Jadi di Birmingham itu pada saat itu ada 2 klub bola yang masuk di Premier League. Yang satu itu adalah Aston Villa, yang satu itu adalah West Bromwich. Nah, kebetulan aku tuh tinggalnya di Perry Bar yang memang markasnya Aston Villa. Jadi kalau keluar rumah halaman belakang tuh udah stadium gitu loh. Wih, Itu udah langsung stadiumnya Aston Villa. Jadi ya dan mereka biasanya kalau untuk hari-hari latihan gitu kan. Pada saat itu kan saya sebenarnya nggak doyan bola ya. Taunya bola tuh kalau Piala Dunia aja gitu. Jadi ketika teman-teman itu siapa gitu kan, nggak tahu gitu loh. Lo tahu nggak sih itu punya pemain bola? Ya nggak tahu gitu karena emang nggak suka bola gitu. Jadi mereka latihan, kita tuh yang keluar bawain anduknya gitu kan. Nanti kalau udah keringetan mereka ganti baju, andukan ambil baju baru lagi. Untuk bulan pandemi ya. Kalau dulu bulan pandemi, kalau sekarang sih ogah suruh ngangkatin anduk sama baju bekasnya gitu kan. Jadi bajunya sama anduknya itu kita bawa lagi ke laundry, kita keluarin lagi yang baru gitu kalau dari latihan. Nah, nanti kalau misalnya pas match day, pas pertandingan, ya kayak pedagang-pedagang asongan itu yang kita bawa ini. Kalau sekarang kan suka di bioskop kan popcornnya gitu kan, Coca-Cola. Nah ya udah kayak gitu, jadi popcorn, Coca-Cola, burger gitu kita keliling. Kalau aku udah nggak ngerti matchnya, pokoknya jualan gua harus habis nih gitu. gaji berapa Kak saat itu? Ya itu kalau untuk di Aston Villa itu itu tidak kurang dari 5, jadi minimum 5 5 pound sterling per jam. per jam. Oh, oke. Terus maksimal kerja ya tadi itu ya 20 jam per minggu ya? Iya. Oh, oke. Bisa lebih dari 20 jam per minggu, tapi misalnya kita 30, yang 10 jamnya itu kena pajak. Oh. Gitu. Tapi jadi atas 20 Boleh. jam. Boleh. Oh, Ya tapi nanti yang bertanggung jawab kan si pemberi kerja. Betul betul betul. Gitu. Yang bertanggung jawab si pemberi kerja. Bos ini cakep. Dulu cakep-cakep kan? Ini pertanyaan apa? Pas ternyata pas lihat dari dekat, enggak, biasa aja, jelek kok. Kalau David Beckham memang ganteng sih. Kayak siapa suka Beckham? Zaman-zaman kemasannya Beckham waktu itu memang. Karena kita aku juga sempat jalan-jalan ke Manchester kan gitu. Kebetulan dari Birmingham ke Manchester kalau kita nyetir itu paling 1,5 jam aja. Oh, sempat ketemu Kak? Enggak. Cuma ketemunya di Museum Madame Tussauds. Museum Lilin Madame Tussauds. Kak, kayaknya Beta ini sudah browsing tentang Kakak. Pernah jadi staf ahli DPRD ya? Siapa? Siapa nih yang nanya? Beta JT.
Iya, pernah jadi staf ahli DPRD di Kota Batam dulu. Ah, Yang itu akhirnya kemudian saya begitu habis gimana? lulus, begitu habis lulus itu kakak langsung kerja, kan nggak balik ke ini ya, nggak balik ke hotel ya waktu itu ya, belum ngurus hotel ya. Enggak, belum. Waktu itu pertama kali justru ikut sama NGO, LSM ya, LSM kalau bahasa Indonesianya, Obor Berkat Indonesia ke Aceh kan? Oh, Masa-masa pengalamannya. ya, jadi waktu itu memang setelah tsunami Aceh, Aceh dibangun kembali, banyak semua LSM kan. Nah, kebetulan ada salah satu LSM Obor Berkat Indonesia. Sebenarnya sih kalau di Amerikanya Operation Blessing, dari di Indonesia jadi jadinya Obor Berkat Indonesia gitu. Mereka butuh untuk bikin film dokumenter Oh, oke. gitu. Nah, kebetulan kan S2 aku Media and Communication, dan salah satu tugas kelulusan itu kan memang bikin video pendek tentang dokumenter, yang waktu itu sih aku milihnya pengalaman hidup mahasiswa internasional di Birmingham gitu lah. Nah, jadi pas ini dapat proyek juga bikin film dokumenter, ya udahlah aku ambil aja. Jadi kita ke Aceh ngeliput gitu kan, ngeliput pembangunan, pemberian kapal nelayan, pembangunan rumah, air bersih dan segala macam. Nah, itulah yang aku bikin filmnya di sana. Jadi 3 bulan di Aceh, keliling Wah, semua pantai barat gitu. itu pejuang kemanusiaan. Seperti Itu itu. kan pernah di radio juga ya kak ya? Kalau radio itu sebenarnya karena memang dari waktu zaman kuliah di Bandung memang sudah berkecimpung di dunia radio, lebih tepatnya pacaran sama orang radio gitu kan. Lalu lalu waktu di Inggris sendiri kan kita ada radio pelajar pelajar Indonesia ya, Persatuan Pelajar Indonesia. Jadi sempat siaran juga di Inggris. Lalu pas pulang memang abis dari Aceh itu ditawarin sama salah satu radio lah ada di Jakarta. Mereka butuh program director, cuma itu nggak lama karena kemudian dapet tawaran yang sebenarnya nggak nyambung sama kuliah, nggak nggak benar-benar nggak nyambung deh gitu. Cuma ini dari British Petroleum gitu loh ke Dari di Papua, dari BP gitu kan. Waduh, ini dari BP ke apa namanya ke Papua gitu, dan ditangguh LNG di apa namanya oil and gas. Bisa saya tahu sendiri lah ya, maksudnya bukannya merendahkan gitu, tapi maksudnya oke, passion aku memang siaran radio, media and communication gitu, tapi penghasilan kalau dibandingin untuk kita ditugasin di oil and gas itu kan wow banget gitu ya untuk orang yang baru pulang. Gue pengen kerja dulu nih, pengen ngumpulin duit gitu ya. Udah akhirnya yang dari radio itu aku tinggalin, aku ke Papua gitu. iya. Nguli deh jadi ceritanya. Ya, tapi kepake lah ya, maksudnya semua pengalaman selama kakak di Inggris ya, postgraduate Inggris itu ilmunya benar-benar kepake ya untuk ngebangun Ya. karir di Indonesia. Kepake. Jadi Paling karena kepake. gini, karena media and communication kan, sekarang kita mau kerja di dunia apapun, komunikasi itu dibutuhkan gitu loh. Betul, Nah, setuju. komunikasi itu dibutuhkan, dan kesini-sininya dengan teknologi dan segala macam media gitu kan, itu juga sangat pengaruh ya. Kayak ya media itu kan dari kita bikin flyer itu udah media gitu kan, media berkomunikasi, kita bikin iklan, kita bikin promosi dan segala macam, itu semua sudah media and communication. Artinya ilmu yang saya dapat itu untuk jenis pekerjaan apapun dibutuhkan gitu loh. Iya, iya betul. Kak, ada saran nggak sih Kak buat teman-teman yang emang lagi persiapan dan emang mau study abroad ini? Kan maksudnya banyak banget yang mesti disiapin. Ngomong-ngomong sebelum ke situ, dulu proof of fund untuk ke Inggris berapa Kak? Proof of fund sih sebenarnya kita itu pokoknya sebelum berangkat kita sudah harus bayar uang apa namanya asrama. Jadi Oh, aku asal. jadi gini, rata-rata setiap universitas itu mereka punya asrama. Ya kan? Jadi untuk yang pertama kali datang, memang aku di asrama tuh cuma berapa bulan gitu. Karena setelah di sana
lapor diri ke KBRI, kenalan sama orang-orang Indonesia, ya udah, abis itu nggak dilanjutin gitu. Jadi kita cari rumah, kontrak bareng-bareng gitu. Nah, jadi waktu itu yang aku Oke. ingat, kita udah bayar uang kuliah, lalu apa namanya, ada deposit untuk kita punya asuransi kesehatan dan segala macam, sama uang berkas TNI yang kita kirim. Ya. Ada interview visa nggak Kak waktu apply study permit? Harusnya ada, cuma waktu itu kalau aku kan semua diurusin agent. Jadi aku Oke. waktu itu mau cepet karena aku waktu itu sidang S1-nya itu kalau sidang S1 ku tuh tanggal 9 September. Sementara program itu sudah mulai 26 September. Wow. Jadi begitu sidang bisa. Jadi bulan Juni, Juli, Agustusnya itu aku sambil nyiapin skripsi, sambil nyiapin sidang skripsi, udah ikut les bahasa untuk yang IELTS-nya. Jadi ujian IELTS-nya itu sebelum sidang skripsi udah keluar kan, dan udah dapat 6 gitu kan, dimintanya kan 6 tuh IELTS-nya untuk jurusan aku. Jadi tinggal nunggu surat kelulusan gitu. Begitu surat kelulusan dapat, kasih ke agennya semua yang ngurus, pokoknya berangkat gitu. Wih. Jadi tanggal 4 aku sampai di sana, tanggal 6 mulai udah mulai kuliah. 3 minggu ngurusnya. Iya, ya bukan 3 minggu, maksudnya agentnya ini kan emang aku udah cari nih waktu memang kan udah ya sudah nggak bisa ke Prancis nih karena ini berarti mana nih yang bisa cepat, Inggris bahasa ini. Jadi sambil nyiapin sidang skripsi tuh ya les bahasa, yang ngurusin agent itu segala macem. Jadi si agentnya bilang ya sudah, pokoknya nanti begitu udah sidang skripsinya lulus, minta sama universitas surat bukti tanda kelulusan, nggak harus nunggu ijazah, tanda tangan, terus terjemahin ke bahasa Inggris. Nah, nanti mereka yang ngurus semua ke universitas gitu. Jadi memang udah daftarin dulu, cuma tinggal masukin susulan syarat-syaratnya aja. Aku perlu pindah nggak sih? Noisy nggak? Enggak sih. Enggak ya? Oke. Sebentar. Tadi catatanku. Kak, beda nggak sih mindsetnya setelah kakak keluar, terus kakak balik lagi ke Indonesia, ada perbedaan mindsetnya? Pasti ada ya, pasti ada. Jadi kalau dulu kan kita selalu mikirnya, kalau aku pribadi ya, kalau dulu tuh kita mikirnya, cewek gitu kan, gimana pun juga kita punya kodratnya segala. Memang benar kita punya kodratnya gitu, tapi maksudnya gini loh, ketika kalau dulu mungkin aku sempat berpikir feminis dan segala macam gitu, tapi kalau setelah ini, oke, kita feminis, kita perempuan, kita punya, pada saatnya kita akan kembali ke kodrat kita gitu. Tapi kalau memang kita mau benar-benar bilang katanya emansipasi wanita gitu ya, pada saat-saat tertentu mungkin kita kalau naik mobil dibukain, mau masuk apa pintu dibukain gitu kan. Nah tapi ketika kita ngomong emansipasi wanita, lalu dibilang oke, lo pergi ya tugas ke tengah laut, ya kita harus bisa terima dong, kan kita bilang kita emansipasi. Jangan terus aduh ini ya nanti ini ya dia ya kan saya perempuan, dia laki. Nah ketika kita masih bisa ngomong gitu, kita jangan ngomong emansipasi wanita gitu. Jadi lebih nyaman tinggal di luar atau di Indonesia? Aku pribadi di luar. Tapi jadi gini, perempuan di sana itu memang lebih mandiri gitu. Perempuan di sana lebih mandiri gitu lah. Terus mereka memutuskan berumah tangga itu pun juga kan sudah ada jelas itu, ini perempuan, ini laki seperti ini, segala macam. teman-teman juga lebih banyak di luar kayaknya ya Kak ya? Ya, yang benar-benar diajak diskusi, curhat dan segala macam, kebanyakan di luar. Iya. Untuk corona ini Kak, ada update nggak mengenai Inggris? Kalau terakhir sih ya memang
ya yang sempat varian baru itu ya, jadi beberapa kota memang di lockdown. Cuma rata-rata di negara Eropa kan mereka lihat kota per kota. Gitu. Mm-mm. Dan kayak kalau kita ngomongin London itu kota yang sangat luas gitu loh. Nggak tahu sekarang udah berapa zona ya. Terakhir waktu aku di sana dulu itu ada 6 zone gitu. Jadi pastinya akan dilihat per zona atau per daerah, per kota untuk lockdown dan segala macamnya gitu. Iya, iya, iya. Susah sih ya sekarang ya, masuk ke sana jauh lebih sulit lah ya karena COVID ini ya. Iya, jadi UK juga kan memang termasuk salah satu visa yang paling susah juga ya, yang selalu orang ada momoknya juga nih UK gitu. Karena aku kan kemarin karena memang visa student kan gitu, visa pelajar ya, jadi ya selama ada surat bukti penerimaan mahasiswa pasti dapet gitu kalau visa pelajar. Dan memang di mana-mana kalau visa student itu jauh lebih mudah untuk kita bisa masuk. Iya. Tujuannya, Iya. tapi sekali teman-teman mesti ngejelasin, satu, intent kalian tuh beneran buat study, bukan untuk pindah atau bukan untuk kerja. Karena Iya. lah gitu. Ya, tapi nanti ketika sudah sekolah kita baik-baik di sana, jangan melanggar hukum, jangan segala macam. Kita lulus, kita dapat kerja ini, memang bisa dapat visa kerja. Setelah berapa tahun kita bisa ngajuin PR gitu. Kalau memang tujuannya untuk ke sana gitu ya, untuk living abroad atau ya paling gampang sih nikah sama orang sana. Lowongan banyak ya. Iya. Jadi ya itu paling gampang untuk mendapatkan permanent resident ya, permit tinggal di sana gitu. Oke. Tapi UK itu kan dengar-dengar meskipun dia pakai pound sterling apa segala macam kan tetap di living cost itu kan mahal banget, Kak. Enggak. Justru enggak. Jadi ketika aku kuliah S2 di sana, 2 orang adikku kan kuliah di Australia. Jadi kan kita sering chatting juga tuh. Nanya-nanya gitu, terus ngobrol juga sama papa gitu. Jadi living cost-nya lebih tinggi mereka. Jadi Australia itu sebenarnya sangat-sangat pendidikan tuh jadi benar-benar dibikin apa sih istilahnya ekonomis banget gitu. Dari biaya hidup ya kan, lalu dari harga-harga ini. Jadi contoh lah kayak kerja juga gitu kan. Kan mungkin di sana bayarnya dia bilang harganya segini, tapi begitu dirupiahin kan jadinya lebih mahal mereka. Oh, oke. Jadi aku pernah tanya sama papaku perbandingannya. Jadi biaya kuliahku itu yang S2 itu kalau ditotalin sama biaya S1 adekku, itu yang biaya S2 aku itu hanya 2/3-nya. Wow. Itu besar loh. Iya. Iya, untuk ukuran UK yang pound sterlingnya udah hampir 2 kali lipat ke Aussie. Iya. Dulu Gitu. ada kakak Jadi, di yang satu di Brisbane, yang satu di Melbourne. Oh, Yang oke. di Brisbane itu S1, yang di Melbourne itu yang satunya lagi dia ngambil S2 gitu. Jadi udah dikomersilin banget deh gitu loh. Kayak kan aku juga tanya berapa biaya kos di sana gitu kan, terus harganya berapa, terus kamarnya dapatnya seperti apa. Kalau mereka dapatnya kan kosong. Kalau aku dengan harga yang sama udah dapat yang full furnish apa segala macam. Jadi pendidikan di Australia itu benar-benar dikomersilin banget sih. Lebih mahal, jauh lebih mahal biaya di Australia daripada di Inggris. Jadi ketika yang lagi mikir study ke UK jangan ragu-ragu karena memang living cost-nya ternyata bisa jauh lebih murah. Ya. Kalau tuition-nya juga jauh lebih murah ya, Kak ya? Dari segi juga jauh lebih murah. Iya. Tuition fee-nya jauh lebih murah. Meskipun pound sterlingnya jauh lebih mahal, tapi ternyata dalemannya murah. Iya, ketika itu sudah dikurskan, dihitung ke rupiahnya ya kan. Kalau aku kan pasti nanya ke papa kan, gitu kan. Kan kita beasiswa dari papa. Jadi ini gimana gitu kan? Oh iya, jadi walaupun pound sterlingnya gede, tapi ketika dirupiahkan, jadi gini, untuk pada zaman itu, aku itu sebulan tuh
papaku tuh cuma ngirim 500 pound sterling untuk sebulan. Oh, itu cukup tuh. Cukup. Itu 500 pound sterling pada saat itu. Sementara dia ngirim untuk adikku di ini itu 1.500-an US dollar. Gitu. Jadi ketika dirupiahin kan lebih gede dia. Benar-benar. Gitu. Jadi sebelum aku mau berangkat ke Inggris, kebetulan orang tuaku tuh nanya ke British Council. Anak saya mau kuliah di kota Birmingham, gitu kan? Berapa sebulan? Oke, sebulan tuh ini. Jadi kalau dihitung-hitung tuh sekitar 515 apa 550 gitu kan. Nah, terus dicek lagi. Ya nggak tiap bulan kan beli baju, nggak tiap bulan kan beli sepatu, nggak beli ini gitu. Jadi udah dirinci kan sama British Council. Ya udahlah buletin 500 aja. Orang mau buletin ke atas, dia buletin ke bawah. Tapi nggak apa-apa lah. At least kan setiap bulan sudah pasti, ya kan? Iya. Vision juga. Ya, tapi kan udah dibayar ya. Ya paling kayak itu. Jadi ya entah kerja di kantor pos, entah kerja di klub sepak bola, entah di mall, di di toko roti gitu, tapi yang di dalam mall gitu. Kantor pos gitu. Jadi kalau di kantor pos gini, kalau sudah liburan Natal nih, kalau pas udah liburan Natal, itu kan mereka kantor pos itu kan Royal Mail namanya. Berarti mereka semua itu kan pegawai negeri kan? Liburan Natal tahun baru mereka udah pada cuti. Nah, nanti di kampus-kampus dibuka tuh dibutuhkan petugas kantor pos gini gitu. Nah, kita langsung daftar. Nah, kan aku kan jadwal kuliahku cuma Selasa Kamis kan. Kalau master kan seminggu dua hari. Nah, selebihnya kan kita project bikin film itu ya. Jadi ya aku kerja di Royal Mail. Karena itu musim liburan, makanya yang tadi aku bilang itu bisa tinggi per jamnya 7,2 pound sterling per jam. Dan itu ya gampang, jadi dia udah ada apa sih yang kayak ban berjalan gitu, kayak kalau kita ngambil barang di airport tuh. Sortir ya? Sortiran. Jadi misalnya ini kan mereka kan masih pakai kartu Natal, nggak kayak kita pakai WhatsApp, pakai apa? Mereka tuh masih pakai kartu Natal, ngirim paket gitu. Jadi nanti ini udah ada satu keranjang. Iya, jadi tinggal kita pesan Asia, Amerika, Eropa gitu. Kita tinggal langsung, nanti dia jalan sendiri, udah langsung ke ininya gitu. Mau itu paket. Rindukan. Kenapa? Itu old fashion tapi dirindukan. Iya. Terima kartu Natal. Sering kali, gue kayaknya 10 tahun yang nggak terima. Masih dari temanku yang di Belanda itu tiap tahun masih datang kartu Natal. Mereka masih old fashion banget. Gitu. Ya. Kak, waktu kita bareng-bareng di sini, kan kakak tuh sempat ngajuin beasiswa dan aku tahu itu approve kan? Itu kemana sih? Dan jurusannya apa? Dan tipsnya apa untuk bisa dapat beasiswa? Jadi kalau Chevening, kebetulan yang waktu kemarin aku dapat beasiswa itu, Chevening, memang pas tahun itu kuota untuk Indonesia itu dinaikkan. Jadinya bisa untuk 80 orang kayaknya kalau nggak salah untuk tahun itu gitu, paling tinggi. Nah kebetulan jurusan yang aku ambil juga bukan jurusan yang biasa-biasa gitu, dan kebetulan di Indonesia juga nggak ada. Aku mau ambil waktu itu S2 satu lagi untuk urusan hospitality and catering. Dia di tourism, perhotelan, tapi khusus lagi ke hospitality and catering, manajemen catering gitu loh, karena kan aku udah ngurusin hotel nih gitu kan, hospitality, dan untuk ke bagian kitchennya lah gitu, mau pengen tahu manajemen catering itu gitu. Nah memang kebetulan ada pilihan jurusan itu yang diutamakan gitu. Ya tidak dibuat. Berapa persen Kak dibiayai? Semua. Oh, jadi dari tuition, tempat tinggal? Nggak boleh tinggal di luar, harus di asrama. Oh, berarti kayak modal badan doang sama modal kita lah? Iya. Jadi kalau Inggrisnya tidak terpenuhi, kita akan dilakukan. Ini istilahnya tuh uang laptop gitulah.
itu berapa ya? 1.500 US gitu. Pokoknya buat beli laptop lah istilahnya. Terus kalau kita punya IELTS nggak nyampe, kita diberangkatin duluan kan mulainya tuh sekitar September ya. Mungkin kita diberangkatin Juni Juli. Jadi 3 bulan tuh tiap hari kelas bahasa Inggris dulu. Oh, oke. Itu beasiswa Chevening tuh boleh bawa keluarga nggak? Bisa, bisa. Bisa. Chevening ada, bisa. Chevening bisa. Dan itu juga dibiayain. Enggak, itu LPDP yang dibiayain. Kalau Chevening enggak. Oke. Nah terus dan nanti misalnya kita fotokopi gitu ya, fotokopi diktat atau buku segala macam. Itu kalau kita ada resitnya, kalau kayak di sini kan mungkin kantinnya gitu kan, terus kita fotokopi. Kalau itu ada resitnya, itu semua diganti. Wow. Sampai ke fotokopinya itu diganti. Itu waktu itu ke negaranya Irlandia ya, kalau nggak salah ya Kak ya? Kakak keterima Bukan ya? Irlandia. Iya, Irlandia Utara. Irlandia Utara kan masih Oke. Terus tipsnya apa Kak biar jebol kalau misalnya mau ngajuin Chevening? Iya, kita lihat dulu. Makanya setiap tahun itu kan websitenya Chevening kan beberapa bulan sebelum beasiswa itu dibuka, dia akan umumin nih. Yang akan diutamakan itu biasanya itu perempuan dari Indonesia Timur atau Indonesia Tengah memang kalau yang perempuannya. Lalu jurusan-jurusannya tuh ini aja gitu. Yang diutamakan gitu lah. Kalaupun yang tidak diutamakan ya memang bukan berarti tidak mungkin aja, cuma tipsnya sih coba deh misalnya ini kalau bisa ketertarikannya ke jurusan-jurusan yang lebih bukan yang mainstream lah. Jadi kalau kuliahnya apa? Ekonomi, bisnis, ekonomi, manajemen, ekonomi, studi pembangunan kan gitu kan. Jadi dia misalnya nanti jurusan contoh seperti teman aku gitu ya, dia di Bournemouth University, dia itu chef. Jadi dia kuliah S2 khusus untuk menu-menu makanan masakan Mediterania. Kayak gitu. Wow. Kan nggak ada kan seperti itu gitu. Kalau mereka di sana ada gitu, dan sekarang dia salah satu top chef di Kempinski London. Gaji sih nggak kurang dari 60 juta sebulan. Wow. Jadi dia udah tinggal di London, full tinggal di London lah ya? Udah. Dan istrinya itu salah satu finalis Putri Indonesia tahun berapa gitu. Wih. Kak, gimana kalau peluang mature student di UK? Contoh umur hampir 46, apakah masih bisa ambil S2? Bisa. S2, S3 bisa. Oke. Berarti nggak ada Jadi masalah. nggak ada masalah gitu. Ya paling kita kalau misalnya kita biaya sendiri nggak ada masalah batasan umur. Nah kalau untuk beasiswa mungkin kita harus lihat lagi ya, kan banyak ya beasiswa kayak Ford Foundation, Chevening, terus Rockefeller, itu kan yayasan-yayasan yang udah kebanyakan duit, nggak tahu lagi duitnya buat apa, ya buat nyekolahin orang kan gitu. Oh that's why ya, full semuanya dibiayai. Iya, salah satunya kan Budiman Sujatmiko kan juga dari Ford Foundation. Jadi kalau misalnya jauh itu dia sendiri nggak ada batasan umur. Cuma kalau misalnya untuk beasiswa ya itu nanti dilihat aja lagi. Kan banyak beasiswa, karena waktu angkatan aku itu ada satu perempuan, dia orang Jawa sebenarnya. Cuma dia itu adalah pekerja sosial di Bali yang ngurusin anak-anak autis. Oke. Jadi dia ambil dua ilmu tentang ngerawat anak autis. Ya itu jelas nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Ngomongnya itu masih medok Jawa banget. Jadi dia dari bulan kalau nggak salah udah diberangkatin untuk dicecer terus bahasa Inggrisnya setiap hari. Karena apa? Karena ilmunya dia itu nggak banyak orang yang bisa kan. Coba merawat anak autis gitu loh. Sekarang dia salah satu dosen di Universitas IKIP Jakarta sekarang, namanya apa sih, Unija ya, jadi bukan Unija dong, UPI ya, pokoknya IKIP Jakarta. Nah, dia sekarang salah satu dosen di sana, dan kalau nggak salah dia baru dapat beasiswa lagi di Hong Kong.
Terus Kak, kalau misalnya beasiswa, could you play over there, please? Thank you. Kak, kalau misalnya Chevening itu beasiswa harus balik nggak ke Indonesia? Kalau LPDP kan harus balik ya? Ya, kalau LPDP harus balik. Chevening enggak, karena itu kan dari pemerintah Inggris. Oke, ngerti. Iya. Jadi, Itu dari kayaknya ada deh dari zaman yang aku sampai sekarang juga nggak pulang-pulang. betah ya. Iya. Anaknya jadi pemain badminton. Anaknya udah orang bule. Dia itu dapat beasiswanya S3. Jadi dia itu dulu dosen di Universitas di Mataram gitu. Kenapa? Ya, anaknya masih kecil banget. Karena anaknya udah jadi dan kawin. Jadi ketika aku di sana itu dulu pelatih badmintonnya Inggris itu Kak Reksi Menaki. Gitu. Jadi kita setiap minggu tuh suka diajak main olahraganya tuh di PBSI-nya Inggris lah, bareng Kak Reksi Menaki. Dan Reksi Menaki itu udah PPI di sana. Gimana? Reksi itu siapa? Astaga, Reksi Menaki itu pemain ganda putra, peraih medali emas Olimpiade bulu tangkis. Maafkan ya, ini hostnya nggak benar ini. Tangannya Ricky Subagja. Ricky Subagja Reksi Menaki. That's why aku bukan mata Natswa. Nggak tahu apa-apa. Tadi tuh ada yang bilang UNJ katanya gitu. Unja atau UNJ, sekarang Ya. IKIP ya? IKIP udah berubah Dulu jadi itu IKIP. ya? Dulu IKIP gitu. Iya. Kak, ada tips-tips nggak Kak buat yang mau study? Siapin apa aja selain siapin duit? Mental sih. Mental sama ya mental, karena takutnya culture shock. Kebanyakan orang culture shock, atau kalau yang nggak niat-niat banget akhirnya jadinya nggak benar-benar sekolahnya gitu. Ada yang terus kaget gitu kan, karena di Inggris tuh bisa begini, minggu depan semester depan gue mau cuti aja. Kok miring Itu dari kan- Tante Debs? Kenapa? Tante Debs bilang kok miring. Harus di landscape. Ini Tante Debs juga, ini salah satu lulusan UK juga Kak. Oh gitu. I love UK. Jadi Kak, culture shock yang pertama berasa banget itu apa Kak waktu Kakak datang ke sana? Kalau orang Inggris tuh lebih ini ya, lebih strict to the point kalau ngomong, gitu. Terus Tapi ada juga yang maksudnya gini, contoh seperti ini ya. Kadang-kadang kita kan kalau misalnya ketemu orang bule, kita ajarin kata-kata bahasa Indonesia yang lucu-lucu, yang untuk ngata-ngatain orang, yang kata-kata jorok atau gimana gitu. Nah, kalau mereka kadang-kadang kita misalnya kadang-kadang kan itu kan bukan bahasa ibu ya, bukan bahasa asli kita. Let's say misalnya aku bilang, yesterday I go to the market. Mereka akan bilang, no, yesterday I went to the market gitu. Jadi kita kalau ada orang bule, ada orang asing ngomong bahasa kita salah, kita ketawain kan? Iya benar. Mereka akan bantu kita benerin, dan mereka akan ngerti, oh itu kan bukan bahasa lo, jadi nggak apa-apa lo bikin salah, gitu. Jadi jadi mereka menegur orang itu nggak peduli. Kalau kita kan kadang-kadang, gimana ya gue menegur ya, nggak enak nih, gitu. Mereka memang culture-nya strict to the point, gitu. Kadang-kadang kaget-kaget juga ditegur, kayak misalnya, kayak nyuci piring, kita satu bareng-bareng gitu ya. Mereka tuh tembakan gitu, kalau kita duduk dulu, ngapain dulu, nanti deh gue cuci piringnya, misalnya gitu kan. Nah, ketika kita satu sama-sama di asrama segala macam, itu mereka akan tegur, piring lo cuci dong, gue abis ini mau masak gitu loh, gue mau dapurnya gitu. Jadi
Jadi apa namanya ya harus siap mental sih. Siap mental ya. Mental. Kalau dari segi akademik itu jauh lebih sulit nggak sih Kak? Kalau kan perbandingannya sama adik-adik kakak yang di Aussie ya, jauh lebih sulit nggak sih secara akademik di Inggris? Yang aku dengar Enggak ya, sebenarnya kalau kuliah dan segala macam itu kan gimana kita ya. jadi ini enggaknya karena kakaknya pinter. Gini, ada orang tua yang tak mengarahkan kan anaknya ke sana. Nah kebetulan kalau orang tua aku, terserah lo mau sekolah apa, gue bayar. Tapi lo tanggung jawab, pulang lo bawa ijazah. Beres. Gitu. Jadi apa namanya, ada tanggung jawabnya. Jadi kalau sampai kita nggak lulus atau kita ada masalah loh, itu kan pilihan kamu gitu loh. Jurusan itu pilihan kamu. Kita nggak pernah maksain lo harus jadi ini, lo harus sekolah ini, lo harus apa, bebas gitu. Jadi kuliah itu pun jurusan itu kan kita memang pilihan sendiri ya. Kita belajar bertanggung jawab dengan pilihan kita lah, kayak gitu. Betul. Jadi ya mau susah nggak susah atau gimana ya, kalau dari aku sih ya harus dijalanin gitu. Lo pulang bawa ijazah. Gitu. Yang paling jelek, yang paling tadi kan kita cerita semua yang bagus tuh di Inggris. Yang jeleknya apa? Biar teman-teman juga pada tahu. Nah, jeleknya mungkin gini, mereka itu individualis banget ya. Artinya individualis gini, nggak mau ngurusin urusan orang. Jadi termasuk kalau misalnya lo susah ya udah urusan lo sendiri gitu loh. Kalau dia bukan kerja di public service, dia nggak bakal bantuin kita. Oh, oke. Individual. Jadi gini, individualisme itu bukan beda sama egoisme ya. Iya, iya. Ini hidup gue tanggung jawab, gue apa udah gitu. Yang penting, jadi gini, dari banyaknya dengan dulu aku di sana, yang aku lihat tuh gini, gue nggak peduli lo mau ngapain, gue nggak akan urus hidup lo jangan urus hidup gue. Yang penting, gue nggak ngurusin lo dan gue nggak melanggar hukum. My life is mine. Iya, ya, itu. Ya. Kalau jadi buat winter, mereka yang nggak? winter, gimana? Winternya bermasalah nggak? Suhunya semua? Jadi mungkin Tante Debs itu tadi tahu lah ya, yang apa nih, solve your own problem, begitulah di sini itu. Rata-rata Eropa seperti itu. Belanda juga begitu ya, Les ya. Hot verdomme ya Les. Jadi mungkin Tante Debs itu mungkin tahu ya. Kenapa? Kalau susah masih bisa ketok pintu, minta tetangga bawang, pinjem dulu dong bawang lu. Kali di sana nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi mungkin kayak Tante Debs itu tadi tahu ya, kalau misalnya cuaca, kalau di Belanda mungkin masih bisa diperkirakan ya Les. Apa namanya? Kalau di Inggris tuh benar-benar unpredictable. Jadi kan pernah dengar nggak istilah, aduh you're so unpredictable, lu benar-benar kayak weather di Inggris ya, kayak cuaca di Inggris gitu. Jadi pagi-pagi nih misalnya baru saya mandi gitu, wah matahari bersinar gitu, kita udah pakai baju panas dong, jebret tiba-tiba keluar hujan. Wow. Padahal pakai udah baju seksi, baju apa segala macam gitu kan. Nah, atau kalau nggak, mendung gini-gini, begitu ya keluar panas, jelek kita pakai jaket gitu. Jadi cuaca di Inggris itu memang unpredictable banget gitu. Perakiran cuaca kalau di Inggris nggak bisa dipercaya. Beda mungkin kalau kayak di Belanda atau apa itu biasanya akurat ya, Belanda, Prancis. Karena mungkin karena lautan ya, Inggris kan lautan. Iya, jadi iya. kalau ini weather. Karena aku pernah tuh udah bener-bener, bukan pernah lagi, sering banget yang namanya saltum jadinya. Lucu kan? Gitu. Ada Karel Sinaga ya. Karel ini juga alumni UK. Dia dari Hertfordshire. Oh, halo. Jadi dulu aku S2, Karel S1 ya Rel ya. Ngambil S1 dari Hertfordshire University dia. Ketemu di sana. Iya, kita kenalan di sana dulu. Terus dia juga mendapatkan jodohnya di sana, sama-sama kuliah di sana. Kalau Karel Sinaga istrinya baru Simanjuntak. Iya. Kak, terakhir lagi yang mau berikan ke teman-teman yang lagi persiapan study abroad.
Mhm. Apalagi yang Apanya nih? kira-kira mungkin. Persiapannya ya itu aja ya. Kalau misalnya ini ya kalau untuk kayak sekarang agak mungkin agak tertunda karena ada pandemi gitu ya. Tapi kalau untuk persiapan sih ya, yang penting dari kita ya. Kalau memang kita udah siap kayak memang udah niatnya kita mau ke sana belajar ya, tetap belajar ya. Namanya main-main juga ada lah gitu. Apalagi nih kita secara Agustus, apa yang Agustus? Inggris itu summertime. Aku 6 minggu di sana. Banyak hujan, padahal summertime ya. Agustus lagi. Ya, jadi bener-bener weathernya kalau di Inggris tuh kacau deh, nggak bisa dipercaya gitu. Nah sementara kalau untuk persiapannya tadi ya, kalau aku sih buat teman-teman yang mau berangkat abroad gitu kemanapun ya, tidak ke UK aja gitu, istilahnya even hanya cuma ke Singapura atau yang kuliah ke Malaysia gitu. Kalau memang kita niatnya belajar, memang kita niatnya menuntut ilmu ya selesaikan gitu. Kita tanggung jawab, kita selesaikan pendidikan kita gitu. Tapi kalau mungkin banyak yang memang bercita-cita untuk kerja di sana atau untuk punya masa depan tinggal di sana, ya bisa dicoba. Tapi ingat, yang penting adalah kita mengikuti aturan setempat dan jangan melanggar hukum, itu aja. Karena itu kita record kita tuh semua ada gitu. Karena kan kayak mata, retina mata, sidik jari dan segala macam itu kan semua ada recordnya gitu. Nah, ketika kita mau punya niat untuk jadi PR atau tinggal di sana atau mungkin dapat jodoh orang sana, yang penting kita ngikutin aturan setempat dan jangan melanggar hukum deh gitu. Jangan berurusan dengan hukum. Dan pada saatnya kalaupun ada pajak atau apa segala macam ya kita tetap jangan lari dari pajak juga gitu loh. Bayar Di sana lah ya. di sana jelas kok pajaknya tuh untuk apa aja tuh jelas kok gitu. Kita sangat hidup juga sangat dijamin. Ini tambah malam tambah banyak yang join. Iya. Mungkin ada yang mau nanya. Iya, ada yang mau nanya-nanya nggak? Kita buka Q&A. Kalau ada yang mau nanya-nanya bisa ditanya, mau nanya apa? Yang Mungkin belum follow Instagramnya Kak Adit itu ada di Inoy70 dan double N. Inoy ya. Ya, N-nya double. Oke, N-nya double. Dan aku jelasin sekali lagi, Kak Adit ini adalah saat ini Director Operation di Nalendra Group ya. Jadi beliau ini lulusan dari Birmingham City di Inggris. Dan kegiatannya sehari-hari ya sekarang ngurus hotel. Jadi dari tadi kita udah lumayan banyak bongkar-bongkar dari masa kuliahnya di Inggris. Ngomong-ngomong dari tadi belum kejawab loh, itu tahun berapa sih Kak kuliah? Aku di sana itu 2004, pulang 2006. Sambil nunggu ngabisin visa sebenarnya. Jadi yang setahun itu molor jadi 2 tahun. Terus setahun lagi kerja. Ya, tapi kerja ya ada kerja part time gitu, sama memang pas terakhir itu karena nunggu wawancara kerja, jadi ya agak-agak ngebohong memang ke orang tua kan belum selesai, masih harus revisi, masih ini padahal lagi wawancara kerja gitu. Nah, baru pas sudah keterima ya itu terus ada surat kiriman surat undangan wisuda gitu. Ya udahlah, jadi emang udah di ultimatum harus pulang, ya pulanglah. dan tentunya keliling-keliling lah ya Kak ya waktu di sana ya. Prancis, Swiss. Kalau waktu kuliah dulu malah kelilingnya tuh kelilingnya hanya yang di Eropa ini aja, nggak ke Eropa daratan, malah keliling ke Eropa daratan itu malah dulu waktu SMA, sama sesudah lulus balik lagi ke sana keliling. Jadi waktu di sana itu ya keliling-kelilingnya ya mulai dari Wales, terus semua yang di bawah tuh Bournemouth, Brighton, apa semua, London sampai ke Manchester, Liverpool, Nottingham, York, Edinburgh, Glasgow gitu. Jadi yang bener-bener yang UK aja semua gitu. Yang Great Britain-nya gitu. Nah, ini juga aku mau ngasih tauin ya. Mungkin orang-orang banyak yang nanya, apa sih bedanya England, UK sama GB, Great Britain? Ya, apa itu bedanya? Jadi kalau United Kingdom itu berarti semua yang sudah di bawahnya Ratu Inggris. United Kingdom itu berarti Wales, England, Scotland, sama
North Ireland. Jadi ketika mereka kayak main bola itu mereka sendiri-sendiri. Mereka akan jadi negara sendiri-sendiri, England. Makanya kalau main bola kan adanya England bukan UK. UK itu United Kingdom. Lalu kalau Great Britain itu yang satu pulau itu aja. Yang Wales sama Scotland, tidak termasuk North Ireland gitu. Tapi kalau udah ke UK itu sudah termasuk dengan North Ireland. Lalu masing-masing itu ya sendiri. North Ireland sendiri, ibu kotanya Belfast. Scotland sendiri, ibu kotanya Glasgow apa Edinburgh ya. Suka kebalik tuh. Baru England, ibu kotanya London. Sama Wales, ibu kotanya Cardiff gitu. Oh iya, baru ngerti loh. Jadi banyak apa sih bedanya? Kok ada yang bilang Great Britain, ada yang bilang UK, terus England, apa bedanya kan sama aja gitu. Enggak, itu bedanya tadi. Gitu. Zona. Kenapa? Kak, Kak Adit ini aku jelasin sedikit ya. Kak Adit ini kan sebenarnya sering banget ini keliling-keliling seperti tadi yang aku ceritain udah 84 negara, 83 negara sampai 83 negara. Dan Kak Adit ini setahu aku dia punya tips hemat banget. Mungkin boleh bagi Kak tips hemat keliling dunia. Panjang nih nanti sampai tengah malam loh. Iya Kak, Yang pas karena kan terakhir itu pergi, 20 negara, 1 bulan ya, 30 hari bisa pergi berapa negara ya, aku lupa ya. 20 atau 45 hari, 45 hari, 45 hari, 45 hari, 30 negara. 30 negara. Nah, kita dengar yuk. Apa aja itu negaranya? Dan bagaimana melalui itu semua dalam 45 hari? Jadi sebenarnya sih itu, jadi gini, waktu aku umur 36, aku tuh pernah ngomong sama, jadi aku tuh dari kecil mungkin udah it's in the blood ya, karena papa juga traveling. Kita dari kecil itu memang udah diajarin jalan-jalan, karena waktu papa kuliah di Jerman pun dia juga sering jalan-jalan gitu. Lalu ketika aku umur 36, aku waktu itu udah ke 32 negara kalau nggak salah. Lalu aku bilang sama diriku sendiri, berarti ketika gue umur 40 harus bisa 40 negara nih, gitu kan. Berarti setahun satu, gitu. Lalu pas aku umur 32, nah ketika aku umur 36, aku dapat satu kesempatan, ya ada rezeki juga, gitu ya, untuk bisa keliling Eropa lah waktu itu. Jadi untuk khusus untuk Eropa, dari Eropa itu kan ada 50 atau 51 negara gitu ya. Aku tuh tinggal 5 negara lagi yang belum. Gitu. Jadi memang waktu itu targetnya gue harus bisa nih semua negara Eropa gitu. Nah, ketika umur 36 itu keliling, loh pas dihitung-hitung kok udah jadi lebih nih gitu kan. Nah, jadi waktu itu kalau nggak salah jadi 72 negara. Akhirnya targetnya naik kan. Ketika umur 40 harus bisa 80 negara jadinya. Jadi setahun 2 negara gitu. Nah, ketika yang 30 negara itu ceritanya, aku udah bikin itinerary itu setahun sebelumnya. Tahun sebelumnya udah bikin itinerary. Nah, tadinya mau solo. Kenapa? Ini berapa untuk 45 hari? Berapa tadi? Itu 30 negara. 40? 30 negara 45 hari, ya. 45 hari. Berapa budgetnya? Habisnya waktu itu 60. 60 juta. Udah termasuk makan? Udah termasuk tempat tinggal? Udah. Segala tiket? Udah, semua. Gile. Itu gimana ngabisinnya? Mungkin pagi di sini, besok sorenya udah nyampe negara lain gitu ya? Jadi sebenarnya waktu itu mau solo traveler, cuma pas ngobrol-ngobrol ada 2 teman akhirnya mau gabung kan. Lalu pas dia baca itinerary-ku, kok nggak ke negara ini sih katanya. Ya karena saya udah ke sana bolak-balik. Please kita ikut tapi masukin negara ini. Jadi dia minta Paris karena mau lihat Menara Eiffel. Lalu minta ke Belanda karena mau lihat tulip. Which is aku udah bosen kan gitu. Maksudnya udah berkali-kali. Oke, bener ya. Kita ke Paris cuma lihat Menara Eiffel ya. Terus ke Belanda itu karena mau lihat tulip doang ya, ke Keukenhof.
Iya. Abis itu pokoknya kita ngikut deh kamu kemana. Karena ini kan memang project aku sendiri ya. Aku mau jalan sendiri gitu, nyelesain semua benua Eropa gitu. Lalu ya udah. Jadi tadinya kan dari Jakarta tuh aku maunya ke Oslo, langsung ke Norway. Karena yang sebelah sana tuh aku belum pernah gitu. Nah akhirnya ganti deh tuh. Jadi Jakarta Paris. Itu benar-benar di Paris itu begitu mendarat, semua koper kita taruh di penitipan koper. Kita langsung naik bis ke tengah kota Paris. Dah tuh lihat Menara Eiffel. Nah kebetulan aku hubungin temen aku yang di Paris, bilang temenin ngopi lah, ini yang dua ini biar naik aja ke Menara Eiffel gitu. Jadi mereka naik apa segala macam, ya aku ngopi lah di bawah sama temanku kan. Ya balik, mereka selesai, ya udah kita balik lagi ke airport. Dari airport langsung naik bis ke Belanda. Oh, oke. Belanda cuma 2,5-3 jam gitu kan. Nah sengaja ngambil bisnya bis malam supaya tidur di bis. Kesempatan istirahat. Iya, dan di sana itu di Eropa itu yang namanya terminal bis, terminal kereta, airport itu tuh pasti ada WC umum, ada tempat mandi dan segala macam locker, tempat penitipan barang. Jadi begitu pagi kita sampai di Belanda, di apa namanya Amsterdam Sloterdijk ya les ya bener ya Amsterdam Sloterdijk itu ya udah barang kita titip, cari tempat mandi atau apa gitu langsung ke Keukenhof, karena mereka bilang mereka mau lihat apa namanya bunga tulip itu kan. Udah selesai naik bunga tulip ya udah kita langsung ke Schiphol, ke bandaranya ke bandaranya Amsterdam, langsung ke Oslo, ke Norway. Baru di Norway ini kan udah lama, jadi memang berapa hari sekali ya memang kita akan ketemu masuk hotel juga lah gitu kan. Ya udah baru dari Oslo, coba hitungin berapa negara itu. Ini udah Paris, Belanda, lalu kita ke Oslo ya, ke Norway. Dari Norway kita terbang ke Iceland, Reykjavik ibu kotanya. Dari situ dari 4 ya, dari Iceland kita ke Denmark, dari Denmark kita ke Sweden ke Finland. Dari Finland kita turun naik bus itu Estonia, Latvia, Lituania. Itu 10. Nah baru yang tengah itu karena tahun lalunya aku sudah habisin, aku nggak ambil tuh yang Jerman, Polandia, Austria, apa namanya yang di tengahnya itu aku enggak. Jadi dari Lituania itu kita langsung ke Portugal, terbang gitu, langsung ke selatan. Jadi 10 baru Portugal, dari Portugal kita ke Maroko kita ke Spanyol, dari Spanyol kita ke ada negara kecil namanya Andorra, Monaco, San Marino, Itali, Vatikan, Malta, sama Athena, Greece, Yunani. Jadi kita ke Athena sama ke Santorini. 20 kan? Nah, waktu di Andorra, satu temanku, saudaranya serangan jantung harus di kateter, pulang. Jadi kita nah, waktu di Santorini, bulan satunya lagi di Athena, paspornya hilang. Jadi paspornya temenku yang satu, yang cewek ini. Kenal, paspornya cewek ini hilangin. Jadi gimana? Jadi kita ke KBRI diurusin untuk paspor sekali jalan, dia harus pulang. Jadi aku tinggal sendiri kan. Masih 10 negara lagi, harus aku selesai, jadi aku jalan 10 negara lagi. Albania, Macedonia, Montenegro, Kroasia, Bosnia Herzegovina, Serbia, Rumania, Bulgaria, Kosovo, sama Cyprus. Baru pulang. Kalau after COVID nih, COVID udah selesai, semua udah normal. Ada yang hubungin kakak, pengen ngajak jalan-jalan, mau nggak? Mau banget, ayo. Gampang kok, nggak mahal-mahal, yang penting clean tiket gua aja. Ini penginapan, makan, transportasi saya ngurusin. Petanya udah ada di sini, nggak perlu ini itinerary bisa langsung dibikin karena peta Eropanya udah di sini, ya kan? Jadi berapa kali memang banyak yang datang ke aku, saya punya budget sekian, saya cutinya sekian, saya cutinya cuma sekian hari, punya budget sekian, saya mau ke Eropa berapa hari, tolong dibikinin gitu. Ya udah aku bikinin gitu. Jadi biasanya kalau aku sih ya misalnya mereka ber-7 atau ber-8 ya mereka patungan beli tiket pesawat ke PP aja gitu. Karena
kalau kayak untuk transportasi dan segala macam kan aku biasanya sewain satu bis ya. Jadi aku kan udah ikut gitu. Lalu untuk akomodasi juga aku tidak akan cariin hotel biasanya. Kita carinya apartemen. Jadi kalau apartemen itu kan 3 atau 4 kamar gitu kan. Jadi yang grup yang aku bawain ya silahkan kamarnya gitu kan. Nah kalau di Eropa itu kan biasanya apartemen itu kan semua ada ruang tengahnya, sofanya sofa bed. Jadi aku yang di sofa bed gitu. Jadi kalau Iya. kalau ada yang berminat mau keliling Eropa, jadi jatuhnya private ya. Jadi karena saya aku sewain mobil gitu, jadi enak bisa berhenti. Mau berhenti dulu di sini, itu bagus ya. Kita stop dulu deh, ini ya gitu. Mau foto-foto dulu. Kalau ikut tur kan, oke, 20 menit lagi saya tunggu di bis. Kan nggak ini, kalau aku akan kasih bebasan, oke, mau berapa lama di sini. Pokoknya di kota ini kita sekian hari mau kemana aja, ayo kita anterin gitu. Jadi supirnya itu udah pokoknya sehari 11 jam gitu. Jadi kita keliling. Nah, aku cuma minta syaratnya tiket pesawatku aja gitu. Lainnya ya kalau aku makan sendiri. Terus nanti kan kalau transport kan memang pasti bareng gitu, tempat tinggal apa segala macam. Seperti itu. Kita COVID cepat berlalu. Ih. Aduh, udah paspor jadi kosong tuh. Padahal 4 lembar lagi penuh pasportku nih yang terakhir nih. Lagi. Oke. Kita udahan. Terima kasih banget waktunya. Terima kasih udah sharing-sharing sama Study ke luar negeri. Aku merasa sangat terhormat kakak mau gabung dan mau sharing berbagi sama teman-teman yang ada di sini. Thank you banget ya kak ya. Iya. Kalau ada yang mau nanya-nanya, silahkan bisa nge-DM ke Instagram juga ya. Kalau misalnya ini ya, pokoknya buat teman-teman yang memang punya niat sekolah di luar negeri atau misalnya tinggal di luar negeri, menetap cari pekerjaan dan masa depan ya. Bukan berarti tidak nasionalis atau tidak cinta Indonesia ya. Gitu loh, tapi ya bisa lah tanya-tanya. Ke Indira juga bisa lah. Kalau mau ke Kanada, ke Australia kan Indira lebih tahu. Kalau aku taunya ya karena aku kuliahnya di Inggris ya, aku akan kasih info Inggris. Kalau Eropa pada umumnya ya jalan-jalan aja deh kita, touring-touring. Tadi ke luar negeri sudah kerjasama dengan 19 dengan kurang lebih 1.600 universities di 19 negara. Jadi ada Jepang, ada China. Tapi karena ini satu hal yang baru ya, kita juga kayak UK ini baru live sama kakak. Makanya kami dari Study ke luar negeri sendiri masih harus banyak belajar sih justru. Itu ada masukan dari Charles, katanya sebagai tambahan silahkan persiapkan untuk winter time ya, karena karena kita nggak pernah ngerasain winter ya, jadi mungkin takutnya karena kalau winter itu kadar oksigen tipis, terus kadang-kadang kalau ada yang nggak kuat dia nanti bisa jadi hipotermia kan, kedinginan gitu kan. Terus kalau kita winter tetap makan es krim ya, Les ya, tetap cari es krim sampai berantem makan es krimnya gara-gara suruh bayar ke dalam. Bukan waiternya yang keluar, kita yang suruh bayar ke dalam. Waiternya sombong. Dia juga bilang jangan sampai syok budaya. Jadi itu memang mental harus dipersiapkan ya Les ya. Gitu. Kak, kalau pakai bisa nggak winter? Kenapa? Winter pakai Itu dia muncul orangnya, Agit. Itu yang aku bilang di Rotterdam. Yang setiap tahun masih ngirimin kartu Natal. Lihat yang mukanya. bener-bener Mau nggak kaget? Yang bener-bener masih tradisional banget. Itu Agit sama Charles itu, my best bro itu. My best bro. Di Belanda. Kalau Bang Charlesnya juga boleh. Sok diajak aja. Mereka berdua juga saling kenal kok. Kita kalau belanja kemana-mana bertiga udah kayak Aku udah invite. Ayo dong, invite dong. Nah, itu dia Abang Charles. Apa kabar? Aku pikir Belanda. Agit mana? Lagi di tangga 5:30 soalnya. Kenapa kalau 5:30? Masak ya? Mau masak makan malam? Iya nih. Aku mau nambah ini tadi yang shock budaya ya, ke winter time itu kan di sini dingin. Biasanya kalau untuk menghadapi dingin itu
Aku kasih tambahan. Aku potong sebentar ya, jangan kaget walaupun ada di Belanda logatnya masih Batak kali. Iya. Boleh banyak, Agit mana Agit? boleh banyak makan lada. Terus persiapkan krim untuk wajah, untuk lip gloss, sama krim untuk tangan. Soalnya kering. Ya, bisa sampai berdarah-berdarah. Ini bisa pecah berdarah gitu. Itu aja. Pokoknya pelajari itu semua mengenai winter time dan budaya. Karena benar-benar beda lipat tangan gitu. Balik tangan kok lipat tangan. Ngomong-ngomong, Bang Charles di mana nih, Bang? Ini udah Posisi. di Belanda. Bukan. Os, nama kotanya Os. Nama kotanya Os. Oh, oke. Kalau Kalau di- Agit di Rotterdam tuh, perawat Oh. ya. Apa Bang di sana? Oh, nggak nampak nggak lagi? Hilang, Bang. Hilang. Bang, landscape. Diputer-puter handphonemu. Hah? Handphonemu diputer, Les. Jangan berdiri, tiduran. Oh, Tiduran, begini. tiduran. Iya. Oke. Aku mau lihat luar dulu gini. Jadi, salam dari Belanda buat yang studinya sukses ya. Terus kalau bisa pulang ke negeri sendiri nanti biar sama-sama kita membangun Indonesia kayak si kakak itu Adi Triani. Dan Ya. apa namaku, Les? Jadi anyway, aku di luar ini cuman sekarang kan ada matahari dan 12 derajat Celcius. Jadi aku harus cepat-cepat keluar nih. Ke dalam kok keluar lagi. Ya, Ada panas tapi suhunya 12 ya. sorry. 12 tuh udah panas banget di sana untuk mereka. Nah, jadi 12 ada matahari kan aku pakai t-shirt doang. Pakai Jadi cocok lah. Agit mana, Agit? Agit bisa di-invite nggak, In? kayaknya Oke, cuma thank you ya. Aku sudahi dulu. Mau lihat kompor. oke. Oh, asparagus. Lagi musim. Oke. Oke, bye. Kita invite Kak Agit sebentar ya. Kalau lagi nggak di rumah sakit, pasti dia diangkat. Ini jam berapa sih? 5:30, mesti dia udah pulang ya. Ada nggak Agitnya? Ada, cuman harus di Bang Charlesnya harus keluar dulu. Nah, kalau Agit ini dia dari lulus SMA memang sudah di Belanda, kuliah keperawatan. Jadi dia ini suster di salah satu rumah sakit di Rotterdam. Oh, oke. Dia perawat. Memang lulus dari Indonesia, lulus SMA langsung ke Belanda, kuliah, langsung dapat kerja. Sampai sekarang menetap di sana dan 5 tahun yang lalu dia sudah melepaskan kewarganegaraan Indonesianya. Jadi dia sudah paspor Belanda. Dia sudah penjajah. Asik gak sih di Belanda? Kakak punya pengalaman kan lama tuh di Belanda. Kalau Asik study sih. gimana, Kak? Study juga bagus. Leiden University, mereka walaupun S2, mereka bahasa pengantarnya tetap bahasa Inggris. Oh, oke. Ya, jadi nggak harus bahasa Belanda. Jadi kayak kalau kota pelajar itu kan yang benar-benar ini orang banyak kenalnya Wageningen University ya. Wageningen itu bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris dan dari sekian banyak bangsa Eropa, memang kalau orang Belanda begitu tahu kita orang Indonesia itu beda. Kita memperlakukan kita beda. Maksudnya ya sorry tuh saya bule-bule Inggris nih sombong sih sebenarnya, ngocol gitu. Belagu deh gitu. Tapi kalau orang Belanda, bule Belanda begitu tahu Indonesia, mereka tuh memperlakukan kita seperti you're as a part of us gitu loh. Oh, mungkin karena kita lama nih bareng-bareng Ya, mereka. Ya, ada historinya juga gitu kan kalau sama orang Belanda. Jadi pokoknya beda lah perlakuan mereka ke kita tuh spesial banget deh kalau sama orang Indonesia, kalau orang Belanda gitu. Oke deh, kalau begitu Kak, sudah hampir 2 jam kita live. Thank you. Iya.
Banget banget tuh. Sama-sama. Berkati apapun yang kakak kerjakan saat ini. Kan, sama semuanya salam, tetap sehat dalam keadaan apapun, tetap survive di masa COVID ini. Oke, salam untuk keluarga ya, In. Ya, terima kasih semuanya yang sudah join. Terima kasih yang udah join semua. Kalau ada mau tanya-tanya silahkan bisa langsung di DM aja. Ya, yang masih mau nonton live-nya yang sekarang ini ada di rekamannya Study ke Luar Negeri dan aku akan upload di podcast. Oke, thank you ya, In. Bye. Oke, Bye. semua. Bye.